Halo semuanya, selamat datang ke channelku Teknologi No Links. Oh ya, sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini. Dan dalam video kali ini, aku ingin membahas latar belakang dari Honkai Impact ketiga. Honkai Impact ketiga adalah game yang rilis pada tanggal 14 Oktober 2016 yang dikembangkan oleh MiHoYo untuk platform Android, iOS, dan juga Windows. Honkai Impact ketiga sendiri merupakan sequel dari game sebelumnya, yaitu Gun Girl Z atau Honkai Gakuen ke-1 dan kedua, yang server CAA dan globalnya sudah ditutup. Nah, pertama, Honkai Impact sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu the first eruption, the second, and the third. Jadi Honkai Impact ketiga ini adalah the third eruption. Mulai dari yang paling basic, apa itu Honkai? Well, kita nggak tahu sebenarnya mereka datang dari mana, tapi mereka adalah kekuatan kekacauan yang ada sejak awal waktu. Mereka mau menghancurkan peradaban manusia, dan ketika teknologi manusia semakin maju, mereka juga semakin kuat. Honkai telah mencoba untuk menghancurkan kita lewat kehancuran seperti membuat bencana supernatural, monster, penyakit, dan juga melahirkan Herser, makhluk seperti dewa yang bisa membengkokkan hukum fisika. Dalam share Honkai, umat manusia telah membentuk peradaban global berteknologi tinggi 50.000 tahun yang lalu. Nah, karena itulah banyak orang modern yang menyebut peradaban ini sebagai the previous era, atau era sebelumnya. Kalau misalnya kalian nanya, lah terus tuh peradaban kemana? Mereka kalah perang dan dikalahkan oleh Honkai, dan the previous era pun hancur. Tapi beberapa manusia yang masih bertahan hidup mencoba membangun kembali peradaban manusia. Nah, dari sini kita akan menyebutnya sebagai the current era atau era yang sekarang. Well, tentu saja Honkai masih ingin menghancurkan peradaban manusia. Jadi mereka tidak meninggalkan kita dalam damai bahkan di current era. 2712 BC atau sebelum Masehi adalah tanggal catatan paling awal serangan binatang Honkai, atau dari sini aku bakal panggil Honkai Beast. Dan beruntungnya, prajurit manusia berbakat seperti Ji Xuanian mengalahkan para monster itu. Tapi Ji Xuanian menghilang ke dalam laut yang dalam setelah ekspedisinya dalam mengalahkan Honkai Beast Chiu. Untuk mempertahankan peradaban manusia dari Honkai, sebuah organisasi keagamaan yang dikenal sebagai Skiksal bangkit setelah jatuhnya kekaisaran Romawi. Skiksal dipimpin oleh seorang pengawas atau biasa disebut Overseer. Biasanya anggota keluarga Apocalypse lah yang mendirikan Skiksal. Dan mereka membantu tatanan feodal dengan membantu berbagai putri Eropa mendapatkan kekuasaan. Mereka juga mengembangkan senjata berteknologi Honkai mentah dan memulai perang salib. Honkai tentara feodal Eropa melawan Honkai, mengalahkan mereka dalam banyak pertempuran dan merebut kembali tanah yang hilang. Untuk meningkatkan kekuatannya, Skiksal juga merekrut dan melatih militernya sendiri. Ordo Valkyr adalah kekuatan tempur Skiksal yang paling terkenal, dan Valkyr legendaris adalah Kalen dari marga Kaslana. Kaslana sendiri adalah keluarga kesatria yang dikenal karena kehebatan mereka dalam melawan Honkai. Dan senjata paling ampuh untuk Kalen adalah Oath of Judah. Nah, Oath of Judah sendiri adalah artefak dari the previous era yang sangat efektif dalam melawan Honkai. Namun, banyak hal yang terjadi di tahun 1470. Honkai membuat virus yang berbahaya yang menyebabkan wabah besar dan membunuh jutaan orang di seluruh Eropa. Tapi Skiksal tidak fokus mengobati wabah. Sebaliknya, para pemimpin ingin mendominasi Nottingham Eurasia dan menyatakan perang kepada Kekaisaran Ming di Cina. Dan perang pun berakhir dengan kekalahan Skiksal di tahun 1475. Untuk membayar kerugian, Skiksal menaikkan pajak dan mengambil uang dari orang miskin. Otto, putra bungsu dari dinasti penguasa Skiksal dari marga Apocalypse, berhasil untuk membuat vaksinnya pada tahun 1475. Meskipun dia bukan pewaris dari Overseer, penemuan Otto meningkatkan popularitasnya. Kematian dari ayah dan saudaranya memungkinkan dia untuk menjadi Overseer yang baru. Nah, sekarang kita akan membahas erupsi pertama. Erupsi pertama ini terjadi pada tahun 1952 yang menghancurkan Berlin. Erupsi ini melahirkan Herser pertama, makhluk yang kuat seperti dewa yang bisa membengkokkan hukum fisika. Skiksal yang sekarang telah menjadi organisasi yang agak rahasia dengan cepat mengalahkan dan menangkap Herser untuk penelitian. Tetapi para ilmuwan Skiksal gagal menemukan apapun. Herser pertama kemudian dipindahkan ke laboratorium Skiksal di London untuk penyelidikan tambahan. Di sanalah Herser pertama diberi nama Well oleh ilmuwan Einstein dan juga Tesla. Ilmuwan dan kepemimpinan cabang Amerika Utara sudah tidak senang dengan kepemimpinan Otto yang militaristik. Beberapa bahkan meragukan kesediaan Otto untuk membasmi Honkai. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan.
dari seluruh cabang yang berganti nama menjadi anti-entropi pada tahun 1955. Tidak seperti Skixal yang mengandalkan Valkyr sebagai prajurit elitnya, anti-entropi mendesain dan membangun mech bertenaga Honkai. Nah, sekarang kita akan membahas erupsi Honkai kedua atau The Second Eruption. Erupsi Honkai kedua ini terjadi pada lab Babylonia di Siberia pada tahun Februari 2000. Perang Honkai kedua dimulai. Sirin sebagai subjek tes di Babylon Labs menyerah pada kehendak Honkai dan memilih kebangkitannya sebagai Herrscher of the Void. Dia mengamuk dengan kekuatan barunya, membunuh semua ilmuwan yang bereksperimen dengannya sebagai pembalasan atas tindakan mereka. Dia membunuh semua 322 personel lab. Banyak Valkyr yang berguguran di dalam pertarungan ini. Salah satunya adalah Cecilia Skariak. Pada tahun 2014, sebuah letusan Honkai kecil yang biasa disebut sebagai wabah atau outbreak terjadi di Nagazora, dan wabah itu menyapu bersih seluruh kota dan mengubah banyak orang menjadi zombie. Penyebabnya adalah kebangkitan May Raiden atau The Third Herrscher karena penanaman permata Herrscher. Wabah Nagazora dikendalikan oleh Skixal Far East Branch yang dipimpin oleh Teresa Apocalypse. Beberapa yang sama dari peristiwa itu ialah Kiana Kasana, May Raiden, Bronya Zaychik, yang kemudian didaftarkan di Stave Freya High School. Nah, Stave Freya High School adalah sekolah pelatihan Valkyr yang dibangun oleh Teresa Apocalypse setelah Perang Honkai kedua. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, Teresa adalah cucu dari Otto Apocalypse, sekaligus kepala sekolah dari Stave Freya High School. Nanti akan aku jelasin lebih dalam deh di Chronicles. Nah, mulai dari sini, kita bisa mulai ke event game yang sebenarnya. Honkai Impact ketiga sendiri berlatar tempat di tahun 2016, dan kamu adalah kapten kapal perang terbang Skixal yang bernama Hyperion, cabang Far East Branch. Kamu akan memimpin Kiana Kasana, seorang Valkyr trainer yang childish dan juga keras kepala, beserta teman-temannya lain ke dalam pertempuran. Dan untuk video selanjutnya, aku akan langsung membahas chapter 1, Dusk Girls Battleship. Oh iya, kalau misalnya kalian nanya, game ini bagus atau enggak? Sebenarnya bagus, cuman size-nya nggak ngotak, anjir. Tapi ya worth it sih dengan grafik dan juga CG yang benar-benar wow gitu. Valkyrie juga cakep kok. Ada Loli, ada yang arogan, ada milf. Ya pokoknya bagus lah cuy. Oh iya, kalau misalnya kalian suka videonya, tolong like video ini, dislike aja kalau nggak suka, share ke teman kalian supaya ramean nonton, dan subscribe kalau kalian mau. And see you guys in the next time. Bye bye.